membuat suatu inisiasi untuk membentuk suatu lembaga ya, untuk menjadi sebagaimana waktu itu fungsi kita sebagai seorang mahasiswa harus dikontrol sehingga dirasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anissa di Not Podcast. Baik, pada malam hari ini kita kedatangan narasumber yang bisa dibilang sangat manis ya. Nah, Kak Sulharmin mungkin bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu, Kak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Sulharmin. Saya adalah salah satu ketua dari organisasi mahasiswa yang ada di Kabupaten Senja, yaitu Gerakan Mahasiswa Bersatu. Saya berasal dari suatu desa yang berada di pelosok Kabupaten Senja, yaitu Desa Lompanwai yang berada di Kecamatan Mulupodo. Ya, jadi mungkin itu saja dulu untuk perkenalannya. Saya kembalikan ke host yang cukup manis juga. Baik, Kak, status Kakak sekarang? Kalau sekarang saya setelah selesai menempuh pendidikan di bangku perkuliahan, saya sekarang kerja sebagai pengacara ya, dan juga bekerja di suatu lembaga yang ada di desa saya ya. Ya, lembaga apa itu, Kak? BPD. BPD ya? Iya. Oh, Masya Allah, luar biasa. Nah, mungkin Kakak bisa bercerita sedikit rekam jejak sampai jadi Ketua Gerakan Mahasiswa Bersatu atau Germap Sinjai. Ya, jadi awal mula bagaimana sehingga saya kemudian menjadi ketua di Gerakan Mahasiswa Bersatu itu pertama kalinya di tahun 2018 ya. Dan kebetulan pada waktu itu saya bersama dengan teman-teman mahasiswa pada waktu itu, baik dari kampus STISIP ya, masih STISIP waktu itu, STISIP dan STIP, dan saya juga yang berasal dari kampus IAIN, kemudian membuat suatu inisiasi untuk membentuk suatu lembaga ya, untuk menjadi sebagaimana waktu itu fungsi kita sebagai seorang mahasiswa fungsi kontrol, sehingga dirasa perlu ada suatu pergerakan terobosan baru untuk menjalankan fungsi kita ini sebagai fungsi kontrol itu, sehingga saya bersama dengan teman-teman pada waktu itu membentuk suatu lembaga yang kemudian diberi nama Gerakan Mahasiswa Bersatu. Kemudian saya dipercayakan pada waktu itu untuk menjadi ketua pada lembaga itu, di mana saya bersama dengan teman-teman para pendiri yang pada waktu itu sekitar 10 orang ya, yang membentuk lembaga ini, sehingga saya dipercayakan, diamanahkan untuk menjadi ketua. Dan sampai hari ini sebenarnya saya masih ketua di situ. Mungkin tidak lama lagi akan berganti lagi, ada regenerasi untuk kedepannya lagi untuk adik-adik yang masih mahasiswa. Iya, baik Kak. Nah, mungkin Kakak memiliki motivasi sehingga berinisiatif membentuk satu lembaga Germap. Apa sih motivasinya, Kak? Motivasinya waktu itu melihat juga dari kondisi di mana banyak problema yang terjadi di Kabupaten Senja ini kita, khususnya isu-isu kedaerahan, sehingga dirasa perlu ada suatu terobosan untuk bagaimana kita bergerak, berjuang untuk bagaimana sehingga problem-problem ini bisa teratasi. Sepaling tidak kita sebagai mahasiswa ini menyuarakan apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat, sehingga waktu itu mungkin banyak yang bertanya-tanya, bahkan sampai ada yang mengatakan bahwa ini Germap tujuannya sih seperti apa sebenarnya dibentuk. Karena waktu di awal-awal terbentuknya teman-teman pada waktu itu memang keseringan turun ke jalan untuk melakukan aksi-aksi demonstrasi bersama dengan apalagi pada waktu itu juga marak-maraknya ada beberapa isu-isu kedaerahan, khususnya berbagai kasus korupsi atau persoalan kebijakan-kebijakan, dan
terlepas daripada itu, teman-teman juga pada waktu itu menyuarakan terkait persoalan-persoalan isu-isu nasional ya, sehingga itulah mungkin banyak juga yang bertanya-tanya, bahkan banyak yang mencap bahwa ini Gerombola memang apakah bertujuan hanya pada fokus di demonstrasi saja ya, karena melihat pergerakannya pada waktu itu khususnya kalau tidak salah di tahun-tahun 2019 teman-teman hanya fokusnya pada advokasi ya, pengawalan kasus. Jadi begitu. Ya, baik Kak. Nah, pada saat Kakak turun ke jalan, nah otomatis kan apa ya, untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Ya. Apakah ada hambatan-hambatan Kak atau bagaimana? Sebenarnya kalau berbicara hambatan itu tentunya banyak ya. Apalagi kita ketahui bersama bahwa dalam melakukan pergerakan-pergerakan itu khususnya di demonstrasi tentu banyak konsekuensi yang harus kita hadapi. Tetapi sebagai seorang pejuang sejati tentunya kita ini harus melawan apapun yang kemudian konsekuensi yang harus kita hadapi ya. Karena seorang mahasiswa yang lebih mengedepankan nalar intelektualnya, tentu kita wajib hukumnya untuk melawan ya ketika ada seseorang yang mencoba mencederai dari pergerakan kita atau perjuangan kita ini. Sehingga karena tentunya kita ini hidup hanya sementara di dunia ini dan segala sesuatunya sudah ditentukan. Sepanjang kita masih hidup dan masih bernafas, kita tentu harus melanjutkan perjuangan itu. Iya, baik Kak. Nah, sebelum lanjut, Kakak kuliah di mana dulu? Kalau sebenarnya saya kuliah dan selesai di IAIM, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. Jurusan hukum ya Kak? Ya, hukum. Ya baik Kak. Nah, mungkin Kakak memiliki pengalaman yang mengerikan ataupun yang menyenangkan. Bisa mungkin cerita Kak? Semasa saya kuliah, saya tidak pernah membayangkan diri saya bisa selesai ya. Karena pada waktu itu mungkin karena jiwa atau semangat kita ini semangat perjuangan kita ini yang masih membara, sehingga saya terlebih fokus ke organisasi ya, khususnya di Gerbab, dan sebelumnya saya juga berproses di HMI, dan mungkin persoalan itu sehingga jiwa-jiwa semangat itu yang masih membara, sehingga kita ini lebih fokus di luar ya. Dan saya jujur saya tidak pernah bayangkan, dan bahkan saya sudah berpikiran untuk mungkin saya sudah berhenti saja untuk kuliah. Tetapi seiring berjalannya waktu saya menyadari bahwa apalagi sebagaimana tujuan saya dari kampung, dari desa berangkat ke kota Sinjai ini dengan meminta izin ke orang tua untuk melanjutkan perkuliahan saya atau melanjutkan pendidikan saya di bangku perkuliahan. Tentu saya harus mengingat tujuan utama saya menginjakkan kaki di kota Sinjai ini. Sehingga saya menyadari bahwa saya rasa saya harus kembali fokus melanjutkan pendidikan saya, dan alhamdulillah saya tahun lalu bisa menyelesaikan studi S1 saya. Walaupun saya pernah sempat terombang-ambing ya dalam dunia perkuliahan, bahkan sempat kuliah di 2 kampus. Sempat terombang-ambing? Ya, kenapa gitu. seperti itu Kak? Saya rasa seperti itu karena langkah saya ini dalam perkuliahan, saya sudah tidak tahu lagi mau seperti apa. Saya sudah boleh dikata bahwa saya sudah buntu ya. Saya sudah tidak berpikiran lagi untuk melanjutkan karena itu tadi banyaknya problem-problem. Tetapi saya percaya apa yang pernah dikatakan orang-orang bahwa seorang yang memiliki masa kelam pun punya suksesan untuk di masa yang akan datang. Sehingga saya berusaha untuk bagaimana memperbaiki diri saya khususnya dalam bangku perkuliahan, hingga saya belajar dari
kesalahan-kesalahan, saya belajar dari pengalaman-pengalaman yang sempat saya lalui untuk memotivasi diri saya untuk berubah, sehingga saya alhamdulillah bisa menyelesaikan studi S1 saya. Ya, Ya. baik Kak. Wah, luar biasa sekali ya Kak. Nah, apakah tidak ada orang lain yang memotivasi Kakak dulu waktu pada saat Kakak bisa dibilang lagi down seperti itu? Ya, alhamdulillah kalau berbicara motivasi mungkin cukup banyak, karena mungkin orang-orang beranggapan bahwa ketika orang yang aktif di organisasi itu memang mengabaikan perkuliahannya, tetapi saya pada waktu itu alhamdulillah teman-teman saya khususnya yang sudah selesai, khususnya yang aktif di perkuliahan, banyak-banyak memotivasi saya untuk menyelesaikan S1 saya. Dan terutama pastinya motivasi dari kedua orang tua yang kemudian mengharapkan anaknya ini untuk bagaimana juga bisa selesai di perkuliahannya. Ya, mungkin itu. Ya, baik Kak. Dan tentunya pasti orang tua itu menginginkan yang terbaik ya untuk Ya. anaknya. Nah Kak, lanjut. Saya dengar-dengar ini Kakak adalah seorang pengacara ya, pengacara termuda yang ada di Kabupaten Sejawa, luar biasa sekali Kak. Nah, bagaimana sih sehingga Kakak itu terinspirasi jadi pengacara hingga berhasil seperti saat sekarang ini? Ya, awal mula saya mengikuti dunia pengacara setelah saya selesai di perkuliahan. Kebetulan saya ada kenalan senior yang juga ikut sebagai pengacara dan saya termotivasi, saya tertantang untuk bagaimana mengaktualisasikan ilmu saya khususnya dalam jurusan saya yang dimana jurusan yang saya pada waktu hukum, sehingga setelah pasca selesai berselang beberapa bulan terbuka satu pendaftaran untuk mengikuti pendidikan profesi advokat. Sehingga saya termotivasi untuk tertantang bagaimana bisa menyalurkan, apalagi tentunya sebelum waktu masih perkuliahan kita ini kan fokus pada advokasi atau fokus pada pengawalan kasus, sehingga saya lebih ingin lebih berharap lebih dari hal itu, dan khususnya dalam legalitasnya. Tentunya kan ketika berbicara advokasi yang punya legalitas, tentu itulah seorang pengacara, maka saya waktu itu termotivasi untuk ikut, untuk bagaimana sehingga kita ini sebagai makhluk yang tentunya harus memperjuangkan keadilan, dan saya rasa di dunia kepengacaraan saya bisa menyalurkan keinginan saya itu. Ya, baik Kak. Nah, tadi ya berbicara mengenai keadilan Kak. Nah, ketika kita mengamati kasus-kasus hukum yang terjadi sejak zaman kolonial ya. Nah, sampai dengan saat ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwasanya rasa keadilan itu berpihak kepada kaum marginal atau orang-orang yang secara sosial berkedudukan rendah di masyarakat. Nah, pertanyaan saya Kak, kenapa hal ini terjadi? Maksudnya dalam ketidakadilan ini terhadap pada kaum marginal. Iya, yang rendah Kak, seperti itu. Dalam memandang keadilan itu, kita secara realita memang melihat bahwa hari ini kita seakan-akan kaum marginal ini terpinggirkan, ya. Itu seperti itu mungkin kira-kira ya. Iya, Kak. Sehingga itulah tujuannya, apalagi khususnya profesi pengacara, tujuannya hadir untuk tentu yang memahami, bukan bahwasanya yang bukan di pengacara ini yang tidak memahami ya, tetapi tentu yang lebih fokus pendalamannya pada ilmu hukum. Tentu itulah peranan kita untuk hadir, ya, khususnya bagaimana mensosialisasikan kepada hukum, mensosialisasikan kepada kaum-kaum yang merasa tidak mendapatkan keadilan, atau tentu pula kita hadir untuk membela mereka bagi masyarakat yang atau elemen-elemen yang merasa tidak mendapatkan keadilan itu atau yang terpinggirkan ya Kak. Iya. Ya, baik Kak. Nah, selanjutnya Kak,
Kan kakak ini adalah seorang pengacara ya. Ya, Eh, Bagaimana sih kakak melihat penerapan hukum yang ada di Indonesia ini? kalau kita berbicara hukum di Indonesia ini, tentu hukum kita ini sebenarnya sudah sudah tepat ya kalau berbicara pada hukumnya, pada sistemnya ya. Walaupun tapi terkadang kita bicara saja secara realita, memang kerap kali terjadi hal-hal yang bertentangan dengan hukum, hal-hal yang yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku, dan bahkan kita sering melihat bahwa orang-orang atau pelaku-pelaku yang melanggar hukum ini bahkan kerap dilakukan oleh penguasa atau orang-orang yang dianggap yang lebih paham atau yang dianggap yang bisa menjalankan hukum ini, khususnya para penguasa yang mungkin entah ada kepentingan apa, mungkin itu hanya mereka yang tahu, tetapi tentunya secara realita kita lihat saja di kondisi yang terjadi hari ini. Baik Kak, nah bagaimana tanggapan kakak mengenai hal ini? Di mana hal-hal yang bertentangan justru dilakukan oleh penguasa sendiri? Ya, itulah sebenarnya menjadi tujuan seorang para aktivis, khususnya apalagi bagi kalangan mahasiswa sebagai fungsi kontrol ya, untuk bagaimana mengingatkan para elit-elit penguasa ini untuk bagaimana agar kembali ke jalan yang benar. Karena tentu apa yang kemudian dilakukan ketika hal itu tidak sesuai dengan hukum atau tidak sesuai dengan kaidah-kaidah aturan yang berlaku khususnya di negara kita ini, tentu kan hal itu bukanlah jalan yang baik, sehingga itulah pentingnya kita untuk mengingatkan mereka dan mengubah untuk kembali ke jalan yang benar. Iya. Baik Kak. Bagaimana perspektif kakak terhadap kebijakan pemerintah Kabupaten Sinjai? Kalau kita berbicara kebijakan, saya rasa kalau kita memandang dari secara keseluruhan, khususnya kebijakan yang ada di Kabupaten Sinjai ini, ada beberapa banyak hal. Kalau berbicara kebijakan itu sudah banyak yang tepat ya. Tetapi saya melihat bahwa ada beberapa kebijakan-kebijakan yang tentu hal itu tidak pro rakyat, sehingga hal-hal seperti itulah yang sebenarnya perlu diperbaiki, dan agar kedepannya tidak terjadi hal-hal seperti itu lagi, apalagi kebijakan-kebijakan yang sejatinya menyengsarakan saja masyarakat ya, yang tidak pro kepada masyarakat. Hal-hal yang Ya, yang tentunya menyengsarakan masyarakat ya Kak. ya. Kan kita bisa lihat hari ini, bahkan beberapa hari yang lalu masyarakat sempat dibingungkan dengan adanya kewajiban vaksin ya. Tentu hal itu kewajiban vaksin bagi menjelang Pilkades ya, di mana hak memilih masyarakat itu kemudian dicabut hanya karena persoalan vaksin ya. Baik Kak. Bagaimana kakak melihat demokrasi yang ada di Indonesia? Demokrasi di Indonesia ini, saya secara dalam pandangan saya sebenarnya agak tidak terlalu bagaimana ya, karena demokrasi kita ini lebih condong kepada penerapan yang ada di barat sana, tetapi kita ini punya budaya yang tentunya tidak bisa juga pula kita kesampingkan, sehingga kadang sering terjadi hal-hal yang bertentangan dalam demokrasi itu, di mana khususnya pada kebebasan-kebebasan itu, sehingga terbatasi oleh ruang gerak dari khususnya persoalan budaya kita yang ada di negara kita ini. Walaupun sebenarnya secara aturan ya, hal itu tidak menjadi masalah, tetapi dalam budaya kita
kadangkala itu sangat bertentangan dalam khususnya pada persoalan moral, ya mungkin terkendala pada persoalan moral kita ya. Iya. Eh, nah, ketika kita berbicara mengenai Iya. kontroversi ya Kak, begitu Iya. banyak kontroversi dan pernyataan aktivis sebagai bentuk lemahnya gerakan kaum muda sebagai fungsi kontrol pemerintah khususnya di Kabupaten Senja ini. Iya, maksudnya pernyataan aktivis Kontroversi. yang kontroversial, yang maksudnya yang seperti apa itu? Ya Kak, Kontroversi yang seperti apa itu yang maksudnya dalam kalangan aktivis ya? iya Kak. Karena kita ketahui bahwasanya banyak sekali kontroversi yang terjadi pada saat di kaum muda. Oh iya, misalnya kayak iya, dalam kaum aktivis bahkan kerap kali terjadi perbedaan pandangan ya. Saya rasa itulah pentingnya kita berdiskusi, melakukan kajian-kajian agar kita lebih paham, lebih memahami, agar pengetahuan kita ini bisa ditingkatkan dan kita lebih paham sebenarnya apa sih sebenarnya fungsi seorang mahasiswa ya dalam fungsi kontrol, khususnya di fungsi kontrol. Apa sebenarnya yang menjadi tujuan kita? Ya karena memang kita lihat realita yang terjadi, banyak yang khususnya di kalangan aktivis yang mungkin kita biasa lihat dalam pemberitaan media, ada yang mendukung si ini, ada pula yang mendukung si ini, sehingga terjadi memang kontroversi, terjadi perbedaan antara pandangan si A, si aktivis A dan aktivis B, sehingga itulah peranan kita memperdalam ilmu pengetahuan kita, khususnya mempelajari bahwa sebenarnya apalagi seorang mahasiswa itu sebenarnya dia berdiri di pihak mana. Ya, tentu kita harus mengetahui hal itu karena ketika hal itu tidak kita pahami, itulah yang akan terjadi kontroversial. Ya. Yeah. Bahkan banyak yang klaim di luar sana yang mengatakan ketika misal si aktivis ini mengapresiasi atau mendukung kebijakan ini, bahkan bisa ada pengklaiman yang dianggap aktivis plat merah begitu, sehingga sebenarnya hal-hal seperti itu yang harusnya kita hindari karena tentu kita pahami bersama bahwa sebagai seorang aktivis apalagi seorang mahasiswa tentunya kita harus berdiri atas kepentingan masyarakat ya. Ya karena kita tidak bisa pungkiri bahwa dalam setiap perjuangan itu memang harus dilandasi atas kepentingan ya. Seseorang tidak akan pernah berjuang atas nama kemurnian, tetapi kita harus berdiri pada kepentingan kita, tetapi harus kita pahami bahwa kepentingan apa yang kemudian kita maksud itu adalah bagaimana membela masyarakat, membela rakyat, khususnya mereka-mereka yang merasa tertindas atau yang tidak mendapatkan keadilan itu. Ya seperti itu. Iya, jadi seorang mahasiswa itu harus tahu ya posisi mereka itu seperti apa. Iya. Ya baik Kak. Lanjut, bagaimana Kakak melihat hukum dalam perspektif feminis? Feminis ya, hukum berbicara feminis tentu kita berbicara kesetaraan gender ya. Dalam hukum perempuan itu khususnya di hukum Indonesia kita ini, hukum di negara kita ini, perempuan itu mendapatkan perlindungan. Ada aturan yang mengatur terkait persoalan perlindungan perempuan ya dan anak. Ya sejak reformasi di tahun 98, hak-hak tentang kebebasan itu mulai diterapkan dalam aturan kita, terkhususnya pada penerapan feminisme perempuan atau kesetaraan perempuan. Bahkan sampai mereka ini dibuatkan suatu aturan hukum, suatu legalitas hukum untuk melindungi hak-hak perempuan. Tapi memang kita terkadang melihat bahwa perempuan bahkan sering terbelakangkan dari laki-laki. Ya,
itu realita yang pada hari ini sering terjadi. Karena bahkan dalam publik, perempuan-perempuan mungkin hanya dianggap dipakai ketika ia dijadikan sebagai model iklan-iklan, ya, hanya dijadikan sebagai, ini pandangan saya, mohon maaf kalau, tapi saya rasa tidak. Jadi perempuan hanya dijadikan sebagai oleh kaum laki-laki untuk mendapatkan keuntungan. Ya, karena tadi kita melihat bahwa ya hanya dipakai ketika dipasang di sebagai model iklan-iklan agar menarik konsumen untuk membeli produknya. Sedangkan laki-laki kerap kali diidentikan bahwa laki-laki adalah seorang yang bersifat tegas, berwibawa, ya, dan banyak hal lainnya yang tentunya yang baik-baik itu laki-laki. Yaitu sering identik bagi pandangan masyarakat, khususnya secara realita hari ini kita lihat. Karena laki-laki ini dianggap lebih dominan daripada perempuan, sehingga hal-hal itu sebenarnya harus kita ubah pola pikir seperti itu. Karena terus terang saja saya tidak sepakat dengan pandangan-pandangan seperti itu, karena memang ketika berbicara kesetaraan antara laki-laki dan perempuan memang perlu disetarakan, wajar disetarakan dalam hal-hal yang tertentu, mungkin seperti itu. Iya, baik Kak. Nah, kan tadi perempuan itu mendapatkan perlindungan secara khusus Kak. Ya, kalau secara hukumnya ya. Iya. Aturan, ya. Tapi pada kenyataannya, Ya. kasus kriminal itu kerap kali terjadi kepada perempuan. Nah, bagaimana tanggapan Kakak mengenai hal itu? Ya, itulah sebenarnya kita perlu mengubah pemahaman itu, pola pikir itu, bahwa seakan-akan yang lemah ini adalah perempuan. Ya, karena yang lemah lembut itu identik dengan perempuan. Bahkan ketika ada yang laki-laki yang lemah lembut, bisa saya katakan sebagai, ya seperti itu ya. Mungkin saudara host ini tahu, paham. Siap Kak. Ya. Jadi memang perempuan itu selalu diidentikan dengan yang lemah lembut. Iya, betul. Sehingga yang laki-laki yang katanya tegas ini, yang katanya berwibawa ini, yang kuat daripada perempuan, memang kerap kali terjadi pelanggaran, pelecehan. Ya, bahkan kita lihat, kita tidak usah jauh-jauh keluar berbicara, bahkan di daerah kita ini di Kabupaten Sinjai bahkan sering terjadi hal-hal seperti itu. Sehingga itulah sebenarnya pemahaman itu harus kita tanamkan mulai dari sejak dini, supaya pemahaman terhadap bahwa yang lemah lembut itu hanyalah seorang perempuan, itu yang harus kita ubah. Bahwasanya perempuan itu juga bisa, kita bisa lihat. Tapi kalau berbicara di Sinjai secara keperempuanan dalam segi politik, kita bisa melihat bahwa perempuan itu juga bisa, ya. Hari ini di Kabupaten Sinjai ini, kalau yang selama saya hidup atau entahkah mungkin kedepannya juga pernah terjadi, tetapi pemimpin kita yang pernah yang saya lihat, ya, saya tidak tahu kalau sejarah, kita dipimpin oleh perempuan. Wakil bupati kita sekarang kan perempuan, ya, sehingga saya rasa kalau di daerah kita ini di Kabupaten Sinjai hal-hal seperti itu mulai kesetaraan itu mulai berlaku di Kabupaten Sinjai, di daerah kita ini. Dan perempuan juga sudah bisa menunjukkan dirinya bahwa ia juga mampu, bahwa yang lemah lembut itu bukan hanya seorang perempuan. Begitu kira-kira. Iya, baik. Ya. Jadi khususnya kepada perempuan, bahwa kita juga bisa seperti itu. Nah, lanjut Kak. Bagaimana sih orientasi kedepannya Kakak, cita-citanya Kakak? Ya, tentu ketika berbicara orientasi saya ke depannya ini, saya hanya ingin bagaimana berusaha membuat diri saya nyaman, membuat diri saya nyaman untuk, dan setidaknya saya bisa berbuat
untuk orang-orang banyak, sekalipun kalau belum bisa untuk melakukan kebaikan-kebaikan buat orang banyak, paling tidak saya tentunya paling tidak saya bisa berbuat baik untuk khususnya di lingkaran-lingkaran saya saja dulu, kalau belum bisa untuk orang-orang banyak. Tetapi tentu kita punya berbicara orientasi sampai ke depannya, tentunya sebagai seorang laki-laki, yang kelak akan berumah tangga, tentu pula kita harus memikirkan juga untuk bagaimana agar kedepannya kita bisa sukses dalam membina bahtera rumah tangga. Ya, sekian. Ya, mungkin apa ya, kakak punya tipe idaman, cewek idaman kah? Berbicara tipe idaman, saya bukan laki-laki pemilih, bukan berbicara dalam melihat dari Segi sosok fisik, perempuan dari sosok fisik, tetapi tentu ketika ia bisa sehidup semati lah, kalau bahasa yang sering disampaikan di luar sana, yang bisa menerima kita apa adanya, yang bisa menerima kekurangan kita, dan yang bisa menutupi kekurangan kita, dan setidaknya bisa, paling tidak karena tidak ada yang mengetahui bagaimana kita ke depannya ini, paling tidak bisalah intinya menerima kita apa adanya, itu saya. Ya. Ya, begitu ya kak. Ya. Masya Allah. Lanjut kak, harapannya kakak setelah jadi pengacara muda. Ya, harapannya sebenarnya kalau berbicara pengacara muda, mungkin masih banyak yang lebih muda daripada saya di luar sana. Dan kalau berbicara harapan ke depannya, tentu paling tidak saya bisa mengimplementasikan apa yang kemudian saya ketahui, dan saya bisa membantu orang-orang yang membutuhkan, yang menginginkan keadilan. Dan harapannya semoga saya bisa paling tidak saya bisa mengedukasi persoalan tentang hukum, bagaimana agar kemudian masyarakat kita ini, masyarakat atau di luar sana, bisa memahami bagaimana persoalan-persoalan hukum, sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang dianggap dirugikan akan karena persoalan hukum. Ya, mungkin itu saja. Sudah saya kembalikan ke host. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali ya pada Ya. malam hari ini, di mana Kak Sul Harmin, Ya. sapaan akrabnya siapa ya kak? Saya biasa dipanggil oleh teman-teman saya Mimin. Oh, Ya. Kak Mimin ya? Iya. Kirain panggil sayang kak. Iya, bisa juga dipanggil saya Bebs. Bisa Oh juga. Bebs, bisa kak? Iya. Tidak ada yang marah kak? Tidak ada. Oh, baik kak ya. Iya. Saya ucapkan terima kasih banyak kak atas kesempatannya. Sebagai kesimpulan bahwasanya seorang yang punya masa lalu kelam pun bisa maju dan berjalan menuju kesuksesan. Iya. Nah mungkin cukup sekian kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. My common never